Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang ke-12 dengan tema dalam kesesakan kemanakah saya mencari pertolongan. Kita baru saja mendengar berita di mana saudara kita di Sigi, Sulawesi Tengah mengalami penindasan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan syafaat kita bagi saudara kita yang ada di Sigi, agar mereka tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, agar mereka mengalami lawatan Tuhan dan berbalik kepada jalan yang benar. Di sini juga pemazmur mengalami hal yang sama. Pemazmur mengalami penindasan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dalam keadaan yang seolah-olah tidak ada pertolongan dari manusia. Pemazmur datang berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulannya. Ayat 1-5, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Ketika kita berada dalam kesesakan, apa yang kita lakukan? Yang pertama, tetap andalkan Tuhan. Di sini ketika dalam kesesakan, Daud tidak mendapatkan pertolongan dari manusia, tetapi Daud mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Realita dalam kehidupan terjadi di dunia ini, semakin bertambahnya kejahatan, ketidakadilan, kebohongan, ketidakjujuran, penindasan terhadap orang-orang lemah, sehingga manusia mulai kehilangan kepercayaan terhadap sesamanya. Tetapi ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan orang-orang tertindas, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Tuhan akan bertindak untuk menyelamatkan dan memberi ketentraman. Ketika manusia tidak dapat diandalkan, Tuhan dapat kita andalkan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan kita dari kesesakan kita. Hanya Tuhan hakim yang adil. Hanya Tuhan yang mampu membela perkara kita. Oleh karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Teruslah berharap kepadanya. Jadikanlah Tuhan satu-satunya sandaran dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam kesesakan, apa yang kita lakukan? Yang kedua, pegang janji firman Tuhan. Ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Janji Tuhan adalah ya dan amin dalam hidup orang-orang percaya. Tuhan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dia Allah yang Immanuel, ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjanji memberikan kelegaan bagi orang-orang yang berbeban berat. Tuhan berjanji akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan berjanji memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Karena itu, pegang janji firman Tuhan dan nikmati janjinya dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita berada dalam kesesakan, apa yang kita lakukan? Yang ketiga, yakin akan pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Situasi dunia saat ini tidak memberikan jaminan kepastian kepada manusia.
Di dalam Tuhan Yesus ada jaminan kepastian akan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan pemeliharaan. Di dalam Yesus ada jaminan perlindungan. Keyakinan inilah yang membuat anak-anak Tuhan tetap merasa aman walaupun dalam situasi yang tidak aman. Bagaimana dengan setiap kita? Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Ketika kita dalam kesesakan, marilah kita senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, mari kita pegang janji firman Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, yakinlah akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.